Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang gaps. Jadi sebenarnya video ini adalah video yang saya pengen bikin dari hari Senin kemarin, teman-teman. Karena Senin kemarin kita punya banyak banget gap di GBP atau di pound sterling gitu ya. Dan tetapi karena satu dan lain hal gitu, saya baru sempat bikin videonya malam ini. Jadi nggak apa-apa, better late than never gitu ya. Jadi ini terinspirasi dari suatu hari gitu ya, saya lagi main Facebook gitu dan saya lihat ada postingan di grup RTI ya, Republik Trader Indonesia. Kalau nggak salah postingnya dari Ko Chris gitu. Jadi bahas tentang gap. Dia bilang ada banyak mitos tentang gap. Yang pertama, gap itu pasti nutup gitu ya. Terus gap itu begini, begitu dan seterusnya. Jadi ada banyak orang yang pengen trading gap tapi mereka nggak ngerti sebenarnya gimana sih cara trading gap gitu ya. Jadi teman-teman, gap ini bisa jadi sesuatu yang berbahaya gitu, bisa jadi gara-gara ada gap kita jadi loss SL lebih banyak dari seharusnya, itu yang pertama. Tapi kalau teman-teman ngerti what to look for gitu ya, teman-teman ngerti apa yang kita lihat, teman-teman ngerti apa yang kita cari, maka kita bisa menggunakan gap ini sebagai salah satu strategi trading yang menurut saya sangat powerful. So teman-teman, gap itu apa sih? Saya nggak akan bahas gap itu apa, gap itu ya ketika harga nge-gap gitu ya. Penyebabnya apa mungkin kita bahas lain waktu, tapi secara trading gitu ya teman-teman, kalau teman-teman tahu saya trading menggunakan unfilled order atau UFO. Bagi teman-teman yang pengen belajar tentang UFO, teman-teman bisa cek link di bawah video ini. Di situ saya akan kasih link tentang survival to mastery. Jadi itu adalah kelas di mana saya ngajarin step by step untuk membangun trading plan menggunakan unfilled order. Karena ketika setiap kali saya bahas UFO ada banyak yang nanya, Mas gimana sih belajar UFO, di mana belajarnya, terus ada bukunya enggak dan segala macam. Teman-teman nanti silahkan cek deskripsi di bawah video ini. Anyway, balik lagi ke gaps. Kalau dalam ilmu unfilled order atau dalam ilmu supply and demand, teman-teman, gap itu adalah imbalance yang sangat besar. Imbalance itu apa? Imbalance itu adalah ketika terjadi ketidakseimbangan antara willing buyer dan willing seller. Jadi saya nyebutnya, saya akan ketik di sini di trading view saya, willing buyer atau willing seller. Nah, ketika willing buyer dan willing seller relatif balance atau relatif seimbang gitu ya, cenderung sama, maka harga akan sideways seperti ini. Jadi ini adalah area di mana ketika willing buyer dan willing seller relatif balance atau orang menyebutnya supply dan demand dalam cenderung keadaan balance gitu ya. Saya akan kasih warna yang lebih tua. Nah, ada hari di mana willing buyer dan willing seller dalam kondisi imbalance atau tidak seimbang. Nah, tidak seimbang ini biasanya menjadi area UFO atau area unfilled order. Jadi area UFO adalah area di mana terjadi ketidakseimbangan antara willing buyer dan willing seller. Saya akan kasih contoh gitu ya. Misalnya di sini gitu ya. Saya akan mundurin chartnya. Di sini gitu ya. Nah, ketika teman-teman lihat di sini harga basing gitu ya. Kalau teman-teman belajar unfilled order, teman-teman akan paham ini adalah area UFO gitu ya. Kita lihat di sini harga bergerak di dalam base gitu ya. Di sini supply and demand atau antara willing buyer dan willing seller relatif balance, terus tiba-tiba harga rally dari area tersebut. Nah, ketika harga rally berarti itu ada imbalance atau ketidakseimbangan. Makanya ketika harga masuk ke sini, di sini kita bisa melakukan aksi buy, beli. Jadi kita bisa beli GBP USD di sini dan kita bisa dapetin move up-nya ke atas ya. Jadi kita bisa profit dari move yang ini. Nah, ketika terjadi gap seperti ini, teman-teman. Jadi gap itu apa sih? Ini teman-teman bisa lihat di sini kita punya dua gap. Kita punya gap yang pertama itu di sini gitu ya. Saya akan kasih tanda. Nah, ini gap yang pertama. Saya akan kasih warna hijau. Dan gap yang kedua itu di sini. Ini gap yang kedua ya. Saya kasih warna merah. Kalau teman-teman belajar tentang UFO gitu ya, kita belajar tentang scoring gitu ya. Kita belajar tentang move out dan breakout. Teman-teman tahu semakin kuat move out-nya maka semakin bagus. Kayak misalnya teman-teman bisa lihat di sini dia drop basing rally base rally, maka area ini adalah area UFO. Nah, area UFO ini bagus kenapa? Karena move out-nya kencang. Candle-nya Marubozu, move out-nya kencang. Nah, teman-teman juga bisa lihat misalnya di sini ini drop harga basing terus drop, terus dia sempat retest sekali dan dua kali gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau teman-teman belajar tentang unfilled order, teman-teman tahu ini adalah area UFO. Di area ini terjadi imbalance, ketidakseimbangan antara willing buyer dan willing seller. Nah, gap, teman-teman, gap itu adalah area di mana terjadi
greater imbalance. Jadi imbalance yang sangat besar itu menimbulkan gap. Jadi ketika keseimbangannya sangat sangat kuat gitu ya, imbalance-nya sangat kuat, maka dia rally, dia basing, terus dia gap up. Nah, gap up ini berarti imbalance-nya sangat kuat. Maka kita bisa bilang area itu adalah area UFO atau area unfilled order yang sangat kuat. Maka kalau teman-teman belajar UFO, teman-teman bisa marking tuh area yang terdapat gap. Jadi misalnya di sini teman-teman bisa marking segini gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa sampai ke sini boleh ya. Drop, base, terus dia gap up ya. Begitu dia gap up, maka ini kita sebut sebagai leg out yang sangat kuat. Jadi move out-nya sangat kuat sampai nge-gap. Begitu juga di sini, teman-teman bisa lihat di sini kita juga bisa bikinin sebagai drop, base, dan gap down yang sangat kuat. Jadi saya kasih warna kuning. Jadi area gap itu adalah area yang sebenarnya leg out-nya sangat kuat. Jadi kita bisa lihat gap itu sebagai satu buah Morobozu penuh. Jadi ini satu candle merah tak terlihat penuh dari sini ke sini tuh gap down. Begitu juga di sini jadi gap up. Nah, jadi gimana strateginya teman-teman? Strateginya adalah kita bisa trading gap dengan cara kita beli atau jual ketika harga kembali ke area gap sebagai area unfilled order. Jadi kalau Senin kemarin teman-teman lihat ada gap di sini di GBP USD gitu ya. Dia drop, terus dia basic, terus dia gap down. Maka ketika harga kembali di sini kita bisa melakukan aksi selling. Ketika harga masuk ke gapnya. Jadi teman-teman bisa sell di sini. Kenapa? Karena ini adalah harga basing terus dia drop sangat kuat dari satu area. Berarti di sini di area kuning yang saya marking ini terjadi significant imbalance. Jadi di sini ada ketidakseimbangan antara willing buyer dan willing seller sehingga mengakibatkan harga jatuh, atau dengan kata lain, ini adalah area UFO atau area unfilled order yang sangat kuat. Nah, teman-teman bisa mundur, teman-teman bisa cari gap-gap yang lain gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat gap yang lain, cara kerjanya tetap sama. Oke, di sini nggak ada. Kita cari pair lain, misalnya GBP Euro GBP mungkin ada gap. Kita lihat Euro GBP. Oke, Euro GBP kemarin ada gap di sini, gap up di sini. Teman-teman bisa lihat sebelumnya ada gap di sini. Drop, base, gap down gitu ya. Teman-teman bisa marking area ini sebagai area UFO yang sangat kuat. So, begitu teman-teman lihat gitu, begitu dia gap down gitu ya. Jadi teman-teman jangan buy. Banyak orang beranggapan kalau gap pasti nutup. Ya bisa jadi nutup, tapi kalau dia turun dulu, tahan nggak dia turunnya gitu ya. Kalau ini misalnya teman-teman begitu gap down di sini langsung di buy bisa nggak? Bisa aja, bisa jadi profit. Bisa jadi balik ke sini dan teman-teman profit. Ada orang yang punya strategi ya gap down dia beli di sini, TP di sini karena menurut dia gap pasti nutup. Menurut saya nggak pasti nutup, tapi resikonya besar kalau teman-teman buy di sini. Kalau teman-teman buy the gap, banyak orang punya rule ketika gap down terus buy di sini gitu ya. Terus cut loss-nya di mana? Stop loss-nya di mana? Resikonya di mana? Nah, resikonya nggak jelas. Buat saya trading itu risk reward-nya harus stabil. Jadi kalau teman-teman gap down ya, saya sih tidak menyarankan teman-teman buy di sini supaya gap-nya nutup. Saya lebih prefer teman-teman sell di gap ketika dia drop base drop sebagai area UFO. Teman-teman tinggal sell di sini ya. Teman-teman sell di gap-nya di sini. Ketika harga koreksi ke area gap. Begitu juga sebaliknya kemarin ini teman-teman bisa anggap ini sebagai area gap ya. Jadi teman-teman pilihan pertama gitu ya, bisa yang banyak orang lakukan gitu ya. Mereka ketika gap langsung di sell ya. Kalau dia naik dulu ke sini kan kasihan, lossnya cukup banyak dulu. Ya kalau marginnya cukup, udah MC baru balik baru nutup. Lebih bijak teman-teman buy di sini, TP di sini. Jadi ini udah 1:1 kan gitu. Tapi ini areanya nggak berbentuk area UFO ya teman-teman. Ini strukturnya kurang bagus. Kalau ini strukturnya oke punya yang ini ya. Oke, kita lihat. Kalau ke GBP USD, kalau teman-teman pakai rule tadi ya, pakai rule di buy dulu ya, begitu gap up langsung sell gitu, gapnya pasti nutup. Ya nutup sih, tapi nutupnya setelah dia koreksi sampai ke sini. Ini udah minusnya banyak banget, baru nutup di sini. Ya, jadi menurut saya lebih bijak teman-teman nunggu buy ketika harga di sini, ride the profit ke atas. Kita lihat contoh lain GBP yang lain kayaknya gap juga. Ini juga sama teman-teman. Teman-teman bisa perlakuan ini sebagai gap ya, gap ini sebagai area sell gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini sebagai area sell. Teman-teman bisa sell ketika harga kembali ke gap. Jadi gap ini buat kita adalah move out yang sangat kuat atau area di mana terdapat imbalance yang sangat besar. Teman-teman bisa lihat di sini juga ini bisa disebut sebagai area UFO juga yang ini. Teman-teman bisa lihat ketika terjadi gap, ketika harga kembali. Nah, itu jadi area yang sangat bagus. Coba kita lihat GBP yang lain. Harusnya sama ya, yang ini belum kesentuh, kita gap yang ini belum kesentuh. Gap yang ini bisa loss nggak? Bisa aja. Misalnya teman-teman sell di gap yang ini gitu ya.
Teman-teman sell di sini. Ini sell di gap sempat turun 1/1, artinya harusnya udah tipe 1/1, kemudian stop loss. Ya nggak apa-apa. Tapi itu mendingan daripada teman-teman begitu gap di sini langsung di sell. Nah, kalau teman-teman sell di sini coba, ini contohnya. Ini harga belum kembali loh, gapnya belum nutup loh. Nih, gapnya belum nutup. Jadi kalau teman-teman punya rule tadi kalau gap di sell pasti nutup. Ini sempat terfloating minus. Saya lebih prefer teman-teman buy di sini. Kalau teman-teman buy di sini, buy limit di sini ketika gap up gitu ya, teman-teman buy limit di sini. Kalaupun salah, sekali lagi nggak ada yang pasti benar. Kalaupun salah, minimal kita punya resiko yang terukur. Resiko kita adalah selebar area kuning. Jadi kita bisa trading dengan risk reward yang baik. Misalnya 1/3 kah, 1/2 kah, tergantung dengan money management yang teman-teman gunakan. Kita lihat yang lain, gap yang lain ini juga contoh gap yang nggak nutup gitu. Kalau teman-teman lihat, ya ini gap di sini. Ya kalau teman-teman langsung punya rule, kalau gap langsung di sell gitu ya, gap up langsung di sell pasti nutup. Ya ini faktanya nggak nutup ya, teman-teman floating minus. Jadi lebih bijak teman-teman buy limit di sini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang sell limit di sini kemarin, ini sih bukan area UFO ya, bukan area yang bagus. Tapi kalau teman-teman nge-sell pun oke, walaupun SL-nya terukur. Saya nggak akan nge-sell di sini kan ini strukturnya nggak seperti UFO. Nah ini contoh yang strukturnya seperti UFO. Begitu gap up, teman-teman bisa seperti yang kita bahas tadi di sini, buy limit di sekitar sini gitu ya. Atau teman-teman bisa gabungkan ini sebagai level on level, drop base, rally base, gap up gitu ya. Oke, bisa buy di sini. Kalau gap di sini ya teman-teman misalnya bisa nge-sell di sini. Ya, at least teman-teman dapetin 1/1 gitu ya. Ini bentuknya nggak begitu oke, tapi oke ya. Tapi oke. So at least teman-teman, kalau teman-teman trading gap gitu ya, kalau gapnya dia tembus pun gitu ya, begitu area yang ditembus pun minimal kita lossnya sangat terukur. Tentu saja teman-teman kita nggak bisa langsung begitu gap langsung di trading kan, tentu saja ada banyak term and condition ya, teman-teman mesti perhatikan trennya, perhatikan scoring yang lain. So itu adalah salah satu cara menggunakan gap. Jadi buat saya gimana mas sikap terhadap gap ya? Gap buat saya adalah leg out atau move out yang sangat kuat dari suatu area. Kapan saya trading gap? Jika area tersebut memenuhi kriteria saya untuk entry, maka saya akan entry. Jadi gap buat saya hanya, kalau gap up berarti buat saya hanya satu candle Marubozu warna hijau. Jadi buat saya gap up itu cuman candle kayak gini teman-teman. Saya akan fullin shoot. Nah, jadi gap up itu adalah satu candle Marubozu penuh kayak gini. Gap down kebalikannya ya. Gap down juga buat saya sebagai satu candle Marubozu tapi warnanya merah. So buat saya gap down balik lagi ke formasi UFO. Kalau teman-teman pakai tools auto UFO gitu ya, teman-teman juga bisa lihat bahwasanya gap itu akan dimunculkan sebagai area UFO. Kalau saya aktifkan auto UFO-nya, ya kita lihat digambar nggak sama dia. Kalau saya mundurin replaynya ke sini gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat gap ini sama dia digambar sebagai area unfilled order. Teman-teman bisa lihat ini adalah gap yang pertama gitu ya. Dibikin sebagai area UFO. Gap yang kedua, teman-teman juga bisa lihat area ini juga adalah area UFO. So ya, jadi ketika kita play, teman-teman bisa lihat harga merespon area-area UFO. So teman-teman itu aja, nggak ada yang aneh dari gap gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh trading gap, boleh tidak trading gap. Tapi kalau teman-teman trading gap, saran saya pastikan cara yang trading yang teman-teman gunakan memungkinkan teman-teman punya risk reward yang stabil. Artinya antara risknya versus rewardnya, idealnya risknya lebih kecil daripada rewardnya. Kenapa saya ngangkat video ini? Karena ada banyak orang berpendapat kalau gap pasti nutup mas, jadi kalau gap up langsung di-sell aja. Nah kalau teman-teman nge-sell di sini gitu ya, begitu gap up nge-sell di sini kan keseret-seret. Kasihan ya, kasihan keseret ya. Kalau kuat, kalau udah MC dulu baru balik kan repot. Apalagi kalau kasusnya kayak GBP CHF tadi kayaknya. Yang gapnya nggak nutup. Jadi apa yang nggak nutup tadi ya? Ini misalnya kayak GBP CAD. Ini gap up terus nggak nutup. Kalau teman-teman sell di sini kan repot nih. Sampai sekarang floating minus berkepanjangan. Kecuali teman-teman punya rule pasti di mana cut loss-nya gitu ya. Jadi itu yang saya nggak rekomendasikan. Yang saya tidak rekomendasikan adalah follow buta gap sehingga kalau ada gap langsung di sell now atau buy now gitu aja. Tanpa berpikir resikonya di mana, rewardnya seberapa. Belum lagi kalau overload gitu ya. So
itu adalah apa ya, perspektif yang beredar umum, makanya saya perlu angkat ini. Jadi conclusion teman-teman, buat saya gap hanyalah area UFO gitu ya. Cuman bedanya kalau gap berarti skornya naik. Kenapa? Karena move out dan leg out-nya kencang. Jadi kalau leg out dan move out-nya sangat kuat, itu berarti skornya lebih tinggi. Tapi tentu aja skor itu, move out dan leg out itu bukan satu-satunya skor. Teman-teman punya skor yang lain, kayak misalnya jumlah candle di dalam base, terus teman-teman juga bisa lihat freshness-nya dan segala macamnya. Tapi yes, move out dan leg out itu salah satu scoring yang cukup besar. Jadi kalau dia gap, maka artinya skornya sangat bagus untuk move out atau leg out-nya. Selebihnya tetap kembali ke trading plan yang kita gunakan. So itu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya berikutnya. Saya Dwi Anggara pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya.